Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Roma Jaya dari program D3 Analis Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi dengan NIM F0B025029. Di sini saya akan mempresentasikan hasil daripada kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, yang kebetulan saya sendiri adalah dari kelompok 7, di mana kami juga sebenarnya melakukan beberapa kegiatan terkait nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya Islam itu memberi amanah kepada manusia sebagai khalifah menjaga alam dan membangun masyarakat dan menjalankan kewajiban seperti membangun masjid dan juga mengurus jenazah. Di mana ya pada slide berikutnya itu dapat kita lihat dalam Islam dan lingkungan hidup. Pada dasarnya manusia itu diturunkan di muka bumi ini adalah sebagai khalifah di bumi. Di mana khalifah ini sendiri itu artinya adalah sebagai pemimpin di bumi ini. Di mana sebagai pemimpin di bumi manusia itu wajib mengelola alam dengan penuh tanggung jawab dan tidak boleh merusaknya. Selain daripada khalifah dan juga alam itu juga memiliki hak, yaitu seperti tumbuhan, hewan, dan air itu juga punya hak untuk dijaga. Dan Rasulullah di dalam hadisnya juga melarang untuk menebang pohon sembarangan ataupun merusak lingkungan. Lalu dalam relevansi modern itu dapat kita lihat Islam sudah mengajarkan sustainability jauh sebelum isu lingkungan global itu muncul. Jadi sebelum digembor-gemborkannya tentang energi green ataupun semua yang terkait dengan isu lingkungan itu sebenarnya di Islam sendiri itu sudah dijelaskan bagaimana ya sebagai umat Islam itu kita harus menjaga dan juga mengajarkan sustainability. Jadi sebelum adanya modern ataupun berita-berita di iklan tentang menjaga alam dan juga kegiatan yang berhubungan dengan go green dan lain-lain, pada dasarnya Islam itu sendiri sudah mengajarkan itu terlebih dahulu di dalam Al-Quran. Nah, kesalahan sosial dalam masyarakat. Kesalahan sejati itu tercermin dalam manfaat nyata bagi sesama, bukan hanya ibadah ritual. Jadi sebenarnya yang dikatakan soleh itu bukan eh, tentang seberapa soleh, tapi itu dicerminkan dengan seberapa bermanfaat nyata kita bagi sesama makhluk di muka bumi. Di mana di sini ada empat sifat tauladan kesolehan yang diterapkan di dalam diri kita. Yang pertama itu ada ta'awun, yaitu kita saling membantu, terutama kepada yang lemah dan juga yang membutuhkan. Jadi kita umat manusia itu ya pada dasarnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Yang kedua ada adil atau adil ataupun keadilan, yaitu menempatkan adil ini artinya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang ketiga itu ada amanah, amanah ini jujur dan juga dapat dipercaya. Dan yang terakhir itu ada ukhuwah. Ukhuwah ini artinya adalah persaudaraan ataupun tali persaudaraan di mana sesama manusia persaudaraan itu harus sangat dijaga sebagaimana juga dijelaskan oleh Rasulullah dan juga di dalam Al-Qur'an tentang ukhuwah. Nah, yang ketiga adalah memakmurkan masjid. Yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Itu dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 18. Di mana ya sebagai umat Islam yang beriman itu sudah seharusnya kita benar-benar menjaga dan juga merawatkan masjid. Dan yang keempat adalah penyelenggaraan jenazah. Ini juga kegiatan yang kami lakukan pada waktu itu. Selain daripada memakmurkan masjid atau menjaga lingkungan, kami juga melakukan penyelenggaraan jenazah, di mana ini merupakan salah satu praktek yang kami lakukan tentang bagaimana cara memandikan jenazah, menyolatkan jenazah, mengkafani jenazah, dan juga menguburkan jenazah. Semua ini kami lakukan, di mana ya pada dasarnya kalau kita berbicara tentang isu sosial, kalau kita berbicara tentang makhluk sosial dalam jenazah itu juga tidak mungkin hmm, kita menguburkan diri kita sendiri karena seperti makhluk sosial pada umumnya kita membutuhkan satu yang sama, satu
sama lain. Di mana di dalam Islam itu disebutkan kalau ya memandikan penyelenggaraan jenazah itu tidak hanya tentang menyolatkan, tapi juga ada memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan juga menguburkan. Nah, teman-teman sekalian, adapun kesimpulan di sini itu adalah Islam itu adalah agama yang komprehensif mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama dan juga alam. Ada hablum minallah dan juga hablum minannas. Kesalahan sosial, informasi dan penyelenggaraan jenazah adalah cerminan ajaran Islam yang utuh dan seimbang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.